Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat datang kembali di channel Uncle Louis. Sementara ini kita break dulu ya guys. Setelah menyelesaikan perjalanan panjang road trip kami menjelajahi Pulau Sumatera, mulai dari ujung Sumatera, Pelabuhan Bakahuni, hingga berakhir di kota Medan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti setiap episodenya dan menjadi bagian dari perjalanan luar biasa kami. Nah, sebelum kita memulai petualangan road trip Sumatera ke kota berikutnya, kali ini Uncle Louis akan mengajak kalian menikmati sebuah perjalanan yang berbeda guys. Sebuah perjalanan singkat namun menyimpan keindahan yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang. Untuk episode kali ini kita akan mengeksplor sebuah pulau kecil yang berada di tengah Laut Jawa dan masih termasuk kepada Kabupaten Gresik. Mari kita simak petualangan kami kali ini dalam episode Let's Go to Bawean, perjalanan menuju ke Pulau Bawean yang penuh warna. Check this out. Perjalanan kali ini menuju ke Pulau Bawean, kita akan menaiki transportasi darat. Mulai kita naik kereta api dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi menggunakan rangkaian kereta Kertajaya Ekonomi Premium. Kereta akan dijadwalkan berangkat dari stasiun Bekasi Kota jam 14.56 dan akan sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar jam 01.26 dini hari. Kereta Kertajaya Ekonomi Premium ini rencana akan membawa 14 gerbong penumpang dan 1 gerbong resto dengan lama perjalanan akan memakan waktu sekitar 10 jam 30 menit. Kita order tiket dari online travel agent tiket.com untuk harga tiket dewasa Rp375.000. Untuk harga tiket bisa berubah sewaktu-waktu ya guys. Alhamdulillah tepat jam 14.56 kereta Kertajaya ini tiba di stasiun Bekasi Kota. Kereta ini akan berhenti di stasiun sekitar 5 menit saja guys. Oke guys, sekarang kita segera bergegas menuju ke gerbong 14, yaitu rangkaian gerbong paling akhir di paling ujung. Sayangnya gerbong 14 tidak mendapatkan peron guys. Jadi kita masuk melalui gerbong 10, melipir berjalan sampai dengan ke gerbong 14. Gak berserang lama guys, kereta Kertajaya Ekonomi Premium ini langsung berangkat dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi.
Livi. Mau kemana kamu deh? Surabaya. Oke. Oke guys, waktu sudah menunjukkan pukul 17.41 sore. Kita sudah sampai stasiun Cirebon Perunjakan. Di sini kita akan berhenti sekitar 10 menit untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Stasiun Cirebon Perunjakan salah satu stasiun kereta api yang berada di kota Cirebon, Jawa Barat. Stasiun ini menjadi pintu gerbang penting bagi perjalanan menuju berbagai kota di Pulau Jawa, terutama untuk kereta ekonomi dan beberapa layanan komersial lainnya. Letaknya yang tidak jauh dari pusat kota Cirebon membuat stasiun ini cukup strategis dan mudah dijangkau guys. Dari sini, para wisatawan juga bisa melanjutkan perjalanan untuk menikmati berbagai destinasi khas Cirebon, mulai dari wisata sejarah, kuliner legendaris, hingga batik khas Cirebon yang terkenal. Oke guys, jam 18.50 pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Tegal yang berada di pusat kota Tegal. Stasiun ini menjadi salah satu titik transit yang paling penting di jalur utara yang menghubungkan kota Jakarta, kota Semarang, kota Surabaya, hingga berbagai macam kota lainnya. Waktu menunjukkan pukul 21.30 malam, kita sudah sampai di stasiun Semarang Poncol. Stasiun Semarang Poncol merupakan salah satu stasiun yang bersejarah di kota Semarang, telah beroperasi sejak awal abad ke-20. Stasiun ini menjadi salah satu pintu masuk utama menuju ke ibu kota provinsi Jawa Tengah, dan juga melayani berbagai macam perjalanan kereta api antar kota dari berbagai penjuru Pulau Jawa. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang cukup melelahkan sekitar hampir 11 jam, sekarang kita sudah memasuki stasiun Surabaya Pasar Turi. Artinya, sebentar lagi kita akan segera turun untuk melanjutkan kembali ke lokasi berikutnya. Waktu menunjukkan jam 01.53 pagi. Kita sudah turun di stasiun Surabaya Pasar Turi. Sekarang kita akan menuju ke Pelabuhan Gresik untuk naik kapal cepat Ekspres Bahari sekitar jam 7 pagi. Kita masih punya waktu sekitar 6 jam lagi guys untuk menuju ke Pelabuhan Gresik. Sambil menghabiskan waktu, kita melihat kereta Kertajaya yang kita naiki tadi sedang dilansir ke arah selatan. Sambil menuju ke pintu keluar stasiun Surabaya Pasar Turi, kita mau mampir sejenak ke musola dulu ya guys. Musolanya berada di dalam stasiun. Kita akan melaksanakan sholat jamaah takhir, sholat isya dengan sholat maghrib. Oke guys, sekarang kita sudah keluar dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk rencana ke Pelabuhan Gresik, karena masih jam 2 pagi, kita akan naik GrabCar dari stasiun. Kalau naik transportasi umum seperti bis Trans Jatim, baru ready pertama kali jam 5 pagi.
Sambil menunggu GrabCar-nya datang, kita review sedikit area dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini. Kita keliling sejenak untuk menikmati suasana malam di stasiun Surabaya Pasar Turi ini guys. Gak berasa perut sudah terasa keroncongan ini guys. Tadi di atas kereta karena suasananya malam, kita banyak istirahat. Turun dari kereta sekarang baru terasa laparnya nih guys. Nah, kita lihat pas tadi muter-muter di area stasiun, di dekat masjid ada restoran ayam goreng CFC. Jadi kita melipir sejenak untuk isi perut dahulu di sini guys, sebelum kita berangkat ke pelabuhan Gresik nanti. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 3.24 pagi. Setelah perut terisi, kita lanjut menuju ke pelabuhan Gresik menggunakan GrabCar. Jarak tempuh dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke pelabuhan Gresik sekitar 20 km dengan waktu tempuh sekitar 35 menit. Nanti kita akan melewati jalan tol Romo Kalisari. Rencananya kita akan keluar di tol Manyar dengan tarif tol Rp15.500. Karena waktu masih menunjukkan jam setengah 4 pagi, kemungkinan kita akan melipir sejenak ke masjid yang ada di samping pintu gerbang utama pelabuhan Gresik, yaitu Masjid Nurul Bahari. Di sini nanti kita akan sholat subuh berjamaah sambil bisa bersih-bersih badan dulu sebelum kita menyeberang ke Pulau Bawean. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6.15 pagi. Setelah selesai bersih-bersih badan, kita lanjut menuju ke terminal penumpang pelabuhan Gresik. Jarak dari Masjid Nurul Bahari di depan gerbang menuju ke terminal sangat dekat guys. Bisa dilalui dengan berjalan kaki sekitar 10 menitan. Kita juga bisa lewat pintu belakang masjid untuk menuju ke area pelabuhan Gresik. Pelabuhan Gresik sendiri merupakan salah satu pelabuhan tertua dan terpenting di pesisir utara Pulau Jawa. Berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pelabuhan ini telah menjadi bagian dari sejarah maritim Indonesia selama berabad-abad. Sejak masa Kerajaan Majapahit hingga berkembangnya jalur perdagangan internasional, kawasan Gresik dikenal sebagai salah satu pintu masuk utama bagi para pedagang di berbagai negara. Hingga saat ini, pelabuhan Gresik masih memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Setiap harinya, pelabuhan ini melayani berbagai macam jenis kapal, mulai dari kapal barang, kapal pengangkut bahan baku industri, hingga kapal penumpang yang menghubungkan Gresik dengan pulau-pulau di sekitarnya, termasuk Pulau Bawean. Salah satu layanan penumpang yang paling favorit di pelabuhan Gresik adalah kapal ekspres Bahari. Kapal cepat yang menjadi pilihan wisatawan maupun masyarakat sekitar. Dengan waktu tempuh sekitar 3 hingga 4 jam, perjalanan menuju ke Pulau Bawean menjadi lebih praktis dibandingkan dengan kapal reguler. Karena itulah, terutama pada saat musim liburan atau hari besar lainnya, tiket kapal ini seringkali habis jauh sebelum hari keberangkatan. Setelah kita selesai beli perbekalan di warung yang berada di samping pelabuhan untuk perjalanan selama sekitar 4 jam di atas kapal. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6.35, saatnya kita sekarang masuk ke dalam ruang tunggu penumpang. Oh ya guys, kita pesan tiket melalui aplikasi Ekspres Bahari untuk tiket kapal keberangkatan hari ini jam 7 pagi. Setelah nanti sampai di pelabuhan Gresik, Anda diwajibkan check-in di loket Ekspres Bahari untuk ditukarkan dengan barcode tiket boarding ke atas kapal. Karena di dalam ruang tunggu penumpang di pelabuhan Gresik, tempat duduk yang disediakan cukup terbatas, maka tolong diprioritaskan ya guys untuk orang tua, ibu hamil, orang yang sedang sakit maupun anak-anak. Untuk yang masih sehat dan bugar, nanti bisa menunggunya sambil berdiri. Sekarang waktu menunjukkan jam 6.57.
Seharusnya kita sudah boarding ke atas kapal. Tadi sempat diumumkan bahwa kapal sedang ada sedikit trouble. Jadi kita diminta menunggu sejenak sampai teknisi kapal selesai melakukan pengecekan dan perbaikan. Kondisi penumpang di dalam ruang tunggu sudah menumpuk dan sesak. Sebagian lagi ada yang menunggu di luar juga karena keterbatasan ruangan. Akhirnya jam 7.20 kita sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam kapal. Di depan sudah menunggu petugas untuk scan barcode yang sudah ditukarkan ketika check-in di counter Express Bahari pada saat awal kedatangan tadi. Kapal Express Bahari 3F ini dibagi menjadi 3 kompartemen, yaitu kompartemen atas untuk kelas tipe eksekutif, kompartemen tengah untuk tipe VIP, dan kompartemen bawah untuk tipe eksekutif. Beda tiket VIP dengan eksekutif berada pada jarak kaki pada tempat duduk Anda. Meskipun selisih harga tiket cuma 20.000, di ruang VIP jarak kaki untuk beristirahat bisa lebih luas dibandingkan dengan tipe eksekutif. Untuk fasilitas di ruang VIP maupun eksekutif sama-sama beruangan AC dan juga ada TV layar lebar di setiap ruangannya. Pada perjalanan kali ini, Uncle Louis mengambil tiket eksekutif kompartemen atas dengan nomor bangku 61 sampai 63. Oke guys, waktu menunjukkan jam 12:28 dan sekarang kita sudah sampai di pelabuhan kapal Express Bawean. Kalau dihitung kita berlayar kurang lebih 4 jam 20 menit perjalanan tadi guys. Lebih cepat ketimbang kalau naik kapal feri Gili Iyang yang membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 9 sampai 10 jam perjalanan. Dari awal kita berangkat tadi, cuaca selama di perjalanan cukup berawan. Tadi juga kita beberapa kali melewati ombak yang cukup tinggi guys. Pulau Bawean, sebuah pulau kecil yang sering dijuluki sebagai mutiara di Laut Jawa. Meski namanya belum sepopuler Bali ataupun Lombok, Bawean menawarkan pesona yang tidak kalah memukaunya bagi siapa saja yang datang berkunjung ke pulau ini. Pulau Bawean memiliki luas sekitar 196 km persegi dan dihuni oleh sekitar 100.000 penduduk yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan budaya maritim guys. Sebagian besar bekerja sebagai nelayan, petani, pedagang, dan banyak pula yang merantau ke luar negeri, terutama ke negeri Malaysia dan Singapura. Bahkan, Bawean sendiri sering dijuluki sebagai Pulau Putra Perantau, karena tradisi merantau sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya selama beberapa generasi. Keunikan Pulau Bawean tidak hanya terletak pada masyarakatnya, tetapi juga pada alamnya yang masih sangat terjaga. Pulau ini merupakan pulau vulkanik yang memiliki perbukitan hijau, hutan tropis, pantai berpasir putih, serta perairan yang jernih dengan kehidupan bawah laut yang masih alami. Dari atas bukit, hamparan laut biru berpadu dengan hijaunya pepohonan menciptakan panorama yang begitu menyenangkan.
Dalam perjalanan kali ini, Uncle Louis akan mengajak kalian mengelilingi Pulau Bawean, mengunjungi destinasi wisata terbaiknya, mencicipi kuliner khasnya, serta berbagai macam pengalaman yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk liburan berikutnya. Hotel nih. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di hotel tempat kita menginap di hari pertama di Pulau Bawean. Hotel Intan adalah salah satu hotel yang sangat dekat dari dermaga tempat kapal ekspres bahari bersandar. Hotel ini berada di kawasan Sangkapura, tepat di samping pintu masuk pelabuhan. Meskipun bukan hotel mewah, Hotel Intan menawarkan suasana yang sederhana, nyaman, dan cocok dijadikan sebagai tempat singgah selama menjelajahi Pulau Bawean. Hotel ini memiliki berbagai macam pilihan kamar, mulai kamar standar hingga kamar VIP ber-AC dengan kamar mandi di dalam. Beberapa tipe kamar juga sudah dilengkapi televisi, akses wifi, serta sarapan sederhana untuk para tamu yang menginap di Hotel Intan. Oh ya guys, Uncle Louis akan memberikan tips untuk penginapan ketika Anda berada di Pulau Bawean. Perlu diingat, untuk penginapan di Bawean rata-rata tidak bekerja sama dengan online travel agent. Untuk booking, Anda harus mengontak masing-masing admin di tiap hotelnya. Di Hotel Intan, Uncle Louis menginap di kamar tipe VIP dengan harga 300.000 per malamnya. Untuk room rate kamar lainnya dan kontak dari Hotel Intan, kami akan taruh nanti di deskripsi video. Menurut Uncle Louis, harga yang ditawarkan masih sepadan dengan kenyamanan yang disediakan oleh Hotel Intan. Harga per malam yang ditawarkan sudah termasuk sarapan pagi sederhana dengan menu makanan khas Pulau Bawean. Setelah kita menaruh barang-barang dan istirahat sejenak di Hotel Intan, sore harinya kita kembali berpetualang berkeliling ke Pulau Bawean. Tujuan pertama kita kali ini yaitu hunting Pertalite di warung terdekat. Kalau lagi langka, Pertalite di Pulau Bawean susah sekali mencarinya guys. Terlebih harga per liternya juga jadi selangit. Nah, kebetulan banget guys, warung di depan kita buka dan tersedia Pertalite.
Harga ketika Uncle Louis beli per liternya Rp13.000. Tiap warung di Pulau Bawean harganya beragam antara Rp12.000 hingga Rp13.000 tergantung lokasi dan juga ketersediaan di daerah tersebut. Setelah kita selesai isi pertalite di warung terdekat, hal kedua yang kita akan lakukan selanjutnya adalah mencari ATM terdekat untuk mengambil uang cash. ATM di Pulau Bawean cuma ada 3 lokasi di pusat kota. Yang pertama, ATM Bank Jatim di pertigaan Jalan Dermaga. Yang kedua, ATM BRI di depan Motel Pujasera. Dan yang ketiga, ATM BRI di alun-alun pusat kota Bawean. Kali ini kita akan menuju ke ATM BRI unit Kota Kusuma Bawean yang berada di depan Motel Pujasera Bawean. Sambil kita menuju ke lokasi, mari kita nikmati suasana sore hari di pusat kota Bawean. Video ini Uncle Louis speed up dengan speed 1,5 kali dari asalnya. Check this out. Setelah kita selesai mengambil uang cash di ATM BRI terdekat, karena perut kita udah keroncongan guys, dari kita sampai di Bawean belum terisi. Sekarang saatnya kita mencari makanan di pusat alun-alun kota Bawean. Kita coba mengitari dahulu alun-alun, mencari makanan yang pas untuk kita akan makan sore hari ini.
Setelah kita memutari alun-alun Kota Bawean, pilihan kita jatuh ke warung makan Mak Salati dengan pilihan berbagai macam nasi goreng, mie goreng, dan sebagainya. Setelah kita selesai makan dan sebelum kita pulang kembali ke hotel, kita intip dahulu guys suasana sekitar alun-alun Kota Bawean. Saat ini Uncle Louis berada di alun-alun Kota Sangkapura, salah satu ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di Pulau Bawean. Berlokasi tidak jauh dari Pelabuhan Sangkapura, alun-alun ini menjadi tempat favorit warga untuk bersantai, berolahraga, hingga berkumpul dengan keluarga. Oke guys, kita mau mampir dahulu di Masjid Agung di pusat Kota Bawean untuk sholat asar. Saatnya kita pamit untuk episode kali ini. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya untuk petualangan selanjutnya berkeliling di Pulau Bawean. Oke guys, see you again and bye-bye.